A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wala quwata illa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, bagaimana kabar saudara hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani, dan keimanan semakin kokoh, tepati di dalam jiwa, tepati di dalam hati, tepati di dalam seluruh tubuh ini. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, hari ini kita akan melakukan kajian, itu masalah nasi tumpeng. Nah, nasi tumpeng ini hukumnya apa sih? Haramkah? Atau sunnahkah? Atau apa? Atau makruh? Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, yang setia melihat channel Renungan Kehidupan untuk mencari keselamatan dunia dan akhirat, sesuai yang diperintahkan Allah, yang terdapat dalam firman-Nya yang disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Yuk kita simak video berikut ini. Jadi ini kita bukan untuk membahas orangnya, individu, tapi yang kita bahas adalah apa yang dia ucapkan. Dan yang kita akan kaji adalah apa yang dia ucapkan, bukan individu, bukan personil, bukan orangnya, tapi apa yang dia ucapkan, itu akan kita kaji. Anak-anak sekarang kelas 6 dan mengaji di MDA. 2 hari yang lalu dapat surat dari MDA-nya bahwa akan diadakan wisuda Iqra yang biayanya 300, dan di dalamnya diperincikan untuk hasil untuk nasi tumpeng. Apa hukumnya? Nasi tumpeng ini apa? Nasi kuning itu. Kata Ustadz Abdul Aziz mantan Hindu, dia katakan itu adalah tradisi Hindu. Kalau dia tidak ikut MDA acara kan nggak apa-apa, ya, nggak usah aja ikut. Bagi orang yang berkasta sudra, yang tidak bisa membaca kalimat syahadat Om Swastiastu, Om Awiki Namastu, Ekam Eva Adit yang Brahman, sudah tidak syahadatnya itu? Sudah tidak ya Bunda? Maka di dalam Manawadharma Sastra Widya Semerti dikatakan cukup membuat tumpeng. Tumpeng itu bentuknya adalah segitiga. Segitiga yang dimaksud di sini adalah Trimurti, 3 manifestasi Ida Sang Hyang Widiwasa, Dewa Brahma, Wisnu, dan Dewa Siwa. Dan umat Hindu mengatakan barang siapa yang sudah membuat tumpeng berarti dia sudah beragama Hindu. Kira-kira ucapan saudara kita itu bisa terjadi enggak? Ada imbasnya enggak sama kita? Rasulullah telah bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang bertasabuh menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongannya. Loh, saya mau tasakuran Ustaz. Saya mau syukuran, bagaimana kalau seperti ini tidak boleh? Bikin tumpeng tidak boleh. Anda tidak usah tasabuh kepada orang yang beragama Hindu, tidak usah bikin tumpeng, tapi Anda ratakan saja. Bisa Anda taruh di piring, bisa Anda taruh di kotak makan. Nah, setelah sahabatku saudaraku menyaksikan kedua video tersebut yang kita jadikan sebagai narasumber, jadi di situ kita mendapatkan bahwa di video pertama itu dibahas oleh Ustadz dibahas oleh Buya MLV Sam LGMA. Dia tidak memberikan pendapat waktu dikasih pertanyaan. Jadi dia hanya menjawab, nggak usah ikut. Jadi dia cari aman, nggak usah ikut. Itu dia berdasarkan kepada ceramah dari Ustadz Abdul Aziz mantan
beragama Hindu, yang kini sudah menjadi agama Islam. Nah, jadi dia berustad sekarang. Nah, yang di video kedua itu kita ambil adalah dari Ustadz Abdul Aziz yang mantan Hindu. Nah, dia kaitkan tadi adalah nasi tumpeng itu kepada aktivitas kegiatan agama Hindu. Nah, dari agama Hindu, dia cukup membuat nasi tumpeng, sudah selesai. Jadi yuk kita kaji dengan sesama, kita kupas tuntas supaya sahabatku, saudaraku tidak ragu untuk membuat nasi tumpeng. Nah, nasi tumpeng terbuat dari nasi atau pulut yang dikasih kunyit, jadilah berwarna kuning. Dibentuk sembilan rupa mengkerucut, itu disebut nasi tumpeng. Jadi dikasih pernik-pernik, timun, tomat, entah apalah dia pernik-pernik lagi kan, untuk memperindah daripada tampilan nasi tumpeng. Bahan daripada nasi tumpeng itu bukan bahan yang haram, tapi bahan yang halal. Kapan jatuhnya nasi tumpeng ini akan menjadi haram? Nah, apabila nasi tumpeng tersebut diniatkan untuk selain rasa syukur kepada Allah. Nah, dari selain rasa syukur kepada Allah, maka akan jatuhlah nasi tumpeng tersebut jadi haram. Sebenarnya nasi tumpengnya tidak haram. Yang haram itu niat saudara. Pekerjaan saudara yang membuat itu tadi jadi haram. Nawaitu bin niat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Seperti Ustadz Abdul Aziz, mantan orang Hindu, dia mengkaitkan tadi nasi tumpeng dengan ritual agama Hindu, bukan secara agama Islam, tapi ritual agama Hindu. Nah, ini pada umumnya ini tradisi orang kita Jawa, sahabat-sahabat kita, teman kita yang bersuku Jawa. Nah, kalau kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah dengan membuat nasi tumpeng dengan bahan-bahan yang halal, dengan niat rasa syukur kepada Allah atas suksesnya perusahaan yang kita bikin, atas selesainya pendidikan anak kita, atas sehatnya suami kita dari sakit. Nah, maka ini hukumnya wajib. Yang wajibnya itu bukan bikin tumpeng. Yang wajibnya itu ada rasa syukur kepada Allah. Nah, wajib kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Dia berikan kepada kita. Nah, jadi kalau ini nasi tumpeng saudara buat letakkan di pohon-pohon keramat, haram. Karena ditujukan bukan karena Allah, tapi untuk pohon keramat, untuk hantu-hantu, jin-jin yang ada di situ. Maka hukumnya haram. Ya, nasi tumpengnya tetap halal. Perbuatan saudara itu membuat jadi haram. Niat saudara membuat itu menjadi haram. Nah, jadi Ustadz yang LCMA dia tidak bisa mengupas. Karena apa? Tidak ada hadisnya. Di tanah Arab, di Jazirah Arab tidak ada nasi tumpeng. Gimana membahasnya? Tidak bisa bahas. Dibuka hadis, tidak ada masalah nasi tumpeng. Yang di tanah Arab tidak ada nasi tumpeng. Yang ada cuma di Indonesia. Gimana mau bahasnya? Nah, jadi sudah sahabat-sahabat mengerti kan? Sudah paham. Nah, jadi jangan ragu-ragu lagi untuk membuat nasi tumpeng dengan rasa syukur, mengadakan syukuran, karena diniatkan karena Allah. Maka wajib hukumnya. Karena kita diwajibkan untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, Allah Ustadz ini bikin-bikin aja, karang-karang aja. Saya ini bukan tahfiz Al-Quran. Saya bilang saya bukan orang mondok. Saya berguru di pohon-pohon bambu, di bawah-bawah karet, di pinggir-pinggir sungai, di pondok-pondok tua sama guru saya. Saya duduk-duduk sambil bercita-cita di sana. Gitu. Nah,
Jadi dasar hadisnya kita ambil dari Al-Quran, nah, firman Allah. Dan ingatlah juga ta'ala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Itu terdapat di surat Ibrahim. Nah, itu dapat di surat Ibrahim. Nah, kita di situ harus bersyukur. Kalau tidak itu diazab Allah. Orang-orang tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, tunggu aja azabnya. Allah sudah mengasih peringatan. Nah, jadi di sini kita harus memahami. Jangan membaca. Saya tidak membaca, tapi saya memahami apa yang mereka ucapkan. Karena yang ucapan mereka kan ada tulisannya. Nah, jadi tadi itu di surah Ibrahim. Nah, ini kita ambil lagi di surah Al-Baqarah. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, itu dapat surat Al-Baqarah. Jadi di sini kita harus wajib kita itu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Dia berikan. Nah, ini kita ambil lagi di hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmizi. Nah, kalau At-Tirmizi ini dianya menganggap hadis ini hadis hasan, bukan hadis sahih. Nah, dari para ulama ini mensahihkan satu sisi, ulama yang lain menghasankan. Nah, beda pendapat di antara para ulama. Ada yang mensahihkan, ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan sesuai dengan pendapat mereka. Ya kan? Nah, jadi dari At-Tirmizi dia menganggap hadis ini adalah hadis hasan. Seperti video saya sebelumnya, yang kita pegang adalah hadis sahih, yang kedua hadis hasan. Kalau hadis ma'dud, entahlah. Hadis ma'dud, sedangkan hadis ma'dud itu hadis yang dikarang-karangnya, ya kan? Kalau hadis dhaif, hadis yang lemah, perawinya itu lemah dalam ingatannya. Nah, jadi di sini di hadis Nabi ini, sabda Nabi dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Nah, jadi hukumnya wajib kalau kita menerima nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Jadi nasi tumpeng tadi kita buat dengan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi wajib hukumnya. Gitu. Bukan bikin nasi tumpeng yang wajib. Bikin nasi tumpeng tidak wajib. Yang wajibnya itu ada rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau tidak merasa syukur, tidak mau bersyukur kepada Allah, tunggulah azabnya. Azab Allah itu sangat pedih. Nah, jadi Ustadz daripada Buya Elvisab LCMA, dia tidak bisa menanggapi. Jadi dia ambil simpel aja, udah ikut aja lah. Nah, itu aja tanggapan dia kan. Tidak bisa dia bahas. Kenapa? Karena di tanah Arab tidak ada nasi tumpeng. Gimana membahasnya? Di hadis tidak ada nasi tumpeng. Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Di kajian renungan hidup ini bukan membahas individu atau personil orang, tetapi kita akan melakukan pengkajian atas ucapan yang mereka sampaikan. Kenapa kita perlu kaji? Yang pertama, kita jangan sampai ragu-ragu dalam melaksanakan sesuatu. Ya kan? Itu. Yang kedua, ya kan? Kita mengetahui apa yang kita kerjakan sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Nah,
Jadi inilah gunanya kita lakukan pengajian. Jadi sahabat-sahabat itu melakukan rasa syukur dengan menyediakan nasi tumpang, nasi ayam, bebek, undang saya. Saya datang tuh. Saya makan lahap di situ. Perut kenyang. Ya kan? Ada orang syukuran diundangnya saya sama dibikin nasi tumpeng, ya udah saya makan di sana. Nah, kita sahabat-sahabatku, saudara dimanapun Anda berada. Makanya di dalam Al-Quran, Allah, 3 perintah Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama, pikirkan. Yang kedua, renungkan. Yang ketiga, hayati. Di 3 ini dengan berdasarkan ikra, baca. Dengan membaca, maka kita memikirkan apa yang kita baca. Yang kedua, merenungkan apa yang kita baca. Yang kita menghayati apa yang kita baca. Supaya mendapatkan paham betul kita akan perkara tersebut. Paham ini datangnya dari Allah. Allah yang memberikan pemahaman di pikiran kita itu. Kalau kita tadi tidak ada. Makanya saya bilang saya orang tidak berilmu. Apa buktinya saya tidak berilmu? Kalau Allah cabut memori di otak saya, maka saya jadi pikun. Saya jadi orang lupa. Di mana ilmu saya? Tidak ada. Semua itu ilmu milik Allah, bukan milik saya. Itu. Nah, semoga sahabat-sahabatku semakin memahami akan dinnya Allah ini. Dan apabila ada sahabat-sahabatku yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah sehatkan seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan kita tetap dalam lindungan Allah yang Maha Esa, mendapatkan hidayah Allah, diberikan petunjuk di jalannya lurus, jalan yang dirahmati Allah dan jalan yang diredoi Allah, bukan jalan-jalan yang murkai Allah. Khairul kalam saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.